Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan hidup dari langit dan dari bumi. Akan tetapi banyak mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Kaum muslimin, shaimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti awal khutbah, setiap kita melaksanakan salat Jumat, mari kita puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah antarkan kita pada bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan dalam suasana dan komitmen untuk serius mengisi mengisi ibadah dalam bulan Ramadan ini. Pengharapan kita yang paling tinggi kepada Allah adalah semoga solat kita, puasa kita, qiyamu Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mencintai kita, yang telah menyampaikan semua amanah risalah yang Allah berikan kepadanya hanya dengan satu tujuan, bagaimana kita hidup dengan baik di dunia ini sehingga nanti akan mengantarkan kita hidup bahagia di akhirat kelak. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lama lapar. Bahkan menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Ini adalah sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita, karena memang dengan menahan lapar, menahan syahwat, insyaallah kita semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa mengevaluasi hidup kita, menghitung-hitung diri kita, seberapa jauh, seberapa banyak perintah-perintah Allah sudah kita lakukan, dan seberapa jauh larangan-larangan Allah kita tinggalkan, karena itu adalah modal bagi kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja kita sudah berada pada hari ke-7 Ramadan 1446 Hijriah. Aura dan karisma Ramadan sebetulnya tidak akan lama. Paling seminggu lagi, ketika sudah 15 Ramadan dan akhirnya kita memasuki 15 terakhir, maka aura Ramadan, karisma Ramadan itu secara bertahap akan hilang dari suasana kita kaum muslimin. Namun demikian, kita berharap semua jamaah
yang mendengarkan mikrofon khutbah hari ini. Kita berharap kepada Allah, insyaallah semangat Ramadan itu akan kita pertahankan sampai akhir-akhirnya nanti ketika kita melaksanakan Idul Fitri dengan segala ketaatan, dengan segala ibadah, karena kita semua yakin bahwa ini adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang tidak akan mungkin orang yang cerdas akan menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik ini. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi dari ibadah puasa yang kita lakukan sebagaimana hari-hari diingatkan oleh para khutbah, para ustaz melalui mimbar-mimbar ceramahnya, maka dengan ibadah Ramadan yang akan kita capai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita takwa, apa yang Allah berikan kepada kita? Maka salah satu wahai kaum muslim yang berbahagia, ikhtiar kita mencapai takwa melalui Ramadan ini adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan takwa melalui ibadah Ramadan. Maka kita akan berharap kepada Allah, orang yang berpuasa hidupnya akan berubah. Orang yang sempurna ibadah Ramadan tahun ini insyaallah hidupnya lebih berkualitas. Orang yang berpuasa sebulan penuh, yang didorong oleh keimanan dan mengharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah bimbing format ulang kehidupan kita, bahwa insyaallah setelah Ramadan kita akan menjadi lebih baik, yang memiliki orientasi yang jelas, di mana selama ini apabila orientasi kita ke kanan dan ke kiri, kemana-mana, maka insyaallah dengan Ramadan ini orientasi kita jelas, yaitu kepada akhirat dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu kaum muslim yang berbahagia, ketika kita bertakwa, Allah sendiri akan memformat hidup kita, baik secara pribadi, keluarga maupun secara berbangsa. Karena dalam surat Al-A'raf yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Allah berjanji, Allah memberikan pengharapan kepada kita, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah bangsa atau penduduk bumi ini amanu, mereka serius beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serius mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hidupnya hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau, lalu mereka ikuti dengan mentaati semua perintah Allah sehingga mereka serius untuk bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kata Allah, Allah bukakan keberkahan hidup bagi mereka, baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Lantas kalau hidup sudah berkah, kalau kehidupan keberkahan Allah sudah berikan, maka ciri kehidupan yang berkah itu dia sangat mudah, sangat lezat dan sangat nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri keberkahan hidup adalah bertambahnya kebaikan dan amal soleh di setiap apa yang Allah titipkan kepada kita. Ketika Allah berikan umur panjang, maka dengan umur itu bertambah kebaikan kita. Maka kaum muslim yang berbahagia, kita harus hati-hati dan harus terus melihat, menjaga doa kita, bahwa sebetulnya kalau kita mau jujur kaum muslim yang berbahagia, tidak perlu Allah berikan umur panjang kepada kita. Tidak perlu lagi kita lama-lama di hidup ini. Tidak perlu lama kita hidup di muka bumi ini, jikalau umur yang Allah berikan itu tidak kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh saja kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai masa untuk menambah kebaikan bagi kami. Dan apabila Engkau jadikan kematian bagi kami, jadikanlah kematian itu masa istirahat kami dari segala bentuk kejahatan. Maka kaum muslim yang berbahagia, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita sadari ini adalah masa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kebaikan kita. Syukur Allah tidak langsung azab kita. Ketika kita melaksanakan satu dosa di luar bulan Ramadan, Allah tidak langsung azab kita. Sebab kalau Allah langsung azab kita dengan satu dosa kita, maka tidak ada satupun manusia yang tersisa di muka bumi ini, karena semua manusia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan,
"Lau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau seandainya kami siksa mereka dengan setiap dosa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Tidak ada lagi makhluk yang melata di muka bumi ini, karena semua kita berdosa. Akan tetapi Allah beri kesempatan kepada kita, dan kesempatan yang Allah berikan itu artinya Allah memberikan keberkahan kepada kita dalam umur kita. Kaum muslimin, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Harta yang berkah adalah harta yang bertambah banyak, sekaligus bertambah manfaat untuk amal soleh kepada kita. Kaum muslimin berbahagia, di saat banyak hari ini orang yang susah untuk mendapatkan harta, mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi di sisi lain betapa banyak hari ini orang-orang yang Allah cukupkan harta mereka, justru Allah siksa mereka dengan harta-harta yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh, wahai kaum muslimin yang berbahagia, khatib menemukan ketika banyak orang susah, stres untuk mencari kehidupan, ada orang yang stres untuk menghabiskan harta mereka. Mereka tidak diberikan oleh Allah jalan, tidak dibimbing oleh Allah bagaimana cara memanfaatkan harta secara baik, sehingga ketika mereka tua, ketika mereka renta, yang bergelimang harta mereka stres untuk diapakan harta ini. Padahal kalau Allah berikan ilmu pada mereka, sesungguhnya mereka yang kaya sesungguhnya bisa menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi, karena orang yang terbaik itu adalah orang-orang kaya yang soleh. Dengan hartanya bisa berbuat baik, dengan hartanya bisa beramal soleh yang melebihi dari kemampuan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Maka kita berdoa dengan puasa ini, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada harta kita, yaitu dengan memudahkan kita untuk senantiasa mencari harta dengan baik, mengelola harta dengan baik, dan yang terakhir menggunakan harta kita dengan cara untuk mendapatkan amal soleh atau di jalan kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunan yang berkah. Keturunan yang berkah adalah keturunan yang besok meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat malang jika orang dari kecil, seorang kepala keluarga sebagai ibu rumah tangga, dari kecil susah-susah membesarkan anaknya. Dari kecil susah-susah membesarkan anaknya, tetapi naudzubillah min dzalik, ketika mereka besar, ketika mereka tumbuh dewasa, justru mereka memberatkan amal-amal, justru mereka memberatkan perhitungan orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang yang berpuasa adalah mari kita didik anak kita, sehingga dengan keluarga yang berkah, insyaallah anak tersebut akan bermanfaat bagi kita, baik ketika kita hidup, apalagi ketika kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan ini Allah berikan kepada kita semua yang hadir di masjid ini. Semoga umur kita tambah barokah, harta kita dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, dan keturunan yang Allah berikan kepada kita besok akan membantu kita ketika kita telah tiada dan telah berpulang ke rahmatullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, sebagai penutup khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada kita, mari kita nikmati Ramadan, sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, alimni, ajarkan kepada saya sebuah fatwa, sebuah nasihat. Tetapi fatwa itu enggak usah panjang-panjang ya Rasulullah. Ringkaskan saja fatwa itu kepada saya, sehingga dengan begitu saya akan lebih bisa mengamalkannya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang kau lakukan wahai sahabatku. Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwadding. Apabila kamu mendirikan solat, maka rasakanlah, nikmatilah, rasakanlah bahwa solat yang kau sedang dirikan itu tidak lain adalah solat yang terakhir bagimu.
Ketika kita merasakan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka tidak akan mungkin ada orang yang menyia-nyiakannya, karena sudah dipastikan mereka tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, Rasulullah SAW katakan kepada sahabat tadi, wala takallam bikalamin ta'tadiru bihi ghoda minhu uzrin. Kata Rasulullah, kalau kamu bicara, maka timbang-timbanglah pembicaraan kamu itu. Jangan sampai kamu mengeluarkan satu kata-kata yang satu saat kamu akan menyesal dan minta maaf. Ini sejalan juga dengan tradisi orang yang berpuasa yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa kita harus menjaga lisan kita. Dan apabila bisa menjaga lisan kita, separuh keselamatan sudah ada di tangan kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wajma'il ya'asa mimma fi aidin nas, dan putus asalah. Buatlah putus asa untuk berharap kepada manusia, sehingga kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nasihat singkat ini juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasakanlah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Dan jangan pernah ngomong, kalau ngomong itu akhir membuat kita menyesal dan minta maaf. Dan jangan terlalu berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu akhirnya akan mengecewakan kita. Akhirnya mari kita selalu beribadah dan berselawat kepada Rasulullah, terutama karena ini hari Jumat. Allah ingatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.